Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Solihin, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Kasim Riau, sekaligus guru MTS Darul Falah Bakar Gading. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Qadha dan Qadar. Materi ini merupakan pelajaran akidah akhlak kelas 9 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita akan mulai, terlebih dahulu kita melaksanakan doa bersama agar ilmu yang kita dapat itu menjadi ilmu yang manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk memimpin doanya, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Saya persilahkan. Posisi siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna billahi rabbana. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua akan melaksanakan belajar itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdiri dulu. Ayo coba berdiri, agar semangat, jangan sampai loyo ya. Oke, ya. Siap? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, sebelum pelajaran Bapak mulai. Nah, ini kok ada yang kosong, ada yang nggak masuk. Siapa? Nah, kemana ini? Sakit. Oh, berarti ini yang tidak masuk berapa orang? Dua orang. Nah, yaudah. Yang lainnya masuk ya? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, mungkin ada yang masih ingat pelajaran kemarin. Ayo, masih apa? Iman kepada hari akhir. Nah, siapa tahu iman kepada hari akhir? Ayo, hari kiamat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Di antara materi yang akan Bapak sampaikan ini adalah salah satu materi rukun iman yang ke-6, yaitu rukun iman tentang qadha dan qadar. Nah, di pagi hari ini anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada
anak-anakku sekalian, perlu diketahui kepada kalian semua, yaitu tujuan atau pembelajaran atau indikator yang harus kalian capai itu diantaranya ini, diantaranya satu, melalui pengamatan, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan model problem based learning. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan bisa satu, mampu menyimpulkan atau menjelaskan pengertian dari kodok dan kodar dengan benar. Yang kedua, mampu menguraikan perbedaan kodok dan kodar dengan tepat. Yang ketiga, itu mampu menguraikan atau menyebutkan dalil tentang kodok dan kodar dengan tepat. Nah, jadi kalian diharapkan harus mampu untuk mempelajari yaitu iman kepada kodok dan kodar. Nah, selanjutnya ini. Nah, sebelum lanjut yang lebih mendalam, Bapak menampilkan sebuah gambar. Mari kita amati. Ayo coba. Ini gambar pertama. Itu gambar apa? Siswa berprestasi. Yang kedua, gambar anak laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga, anak malas belajar. Jadi pengertian dari kodok dan kodar di sini, ayo coba lihat, yaitu apa? Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat azali, yakni zaman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Ya, terus kalau qadar, ini keputusan Allah yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluk yang lain berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Jadi pengertian dari qada dan qadar itu tadi, kita sebagai seorang muslim itu sangat penting sekali beriman kepada qada dan qadar. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan tentang qada dan qadar. Oh ya, persilahkan. Nah, terima kasih. Bagus. Jadi perbedaannya antara qada dan qadar itu yang sudah saya sebutkan tadi, ketentuan Allah. Kalau qada itu ketentuan Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat azali. Ya, kalau qadar itu ketentuan atau keputusan Allah telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain berdasarkan ketetapan dan usaha manusia tersebut. Nah, jadi antara qada dan qadar itu biasanya itu disebut dengan takdir. Nah, takdir ini di sini ada dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Nah, takdir mu'alaq di sini coba lihat, Pak. Takdir mu'alaq
yaitu takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Itu takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom itu takdir ketentuan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti atau berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah. Itu dari pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anakku? Ya, Fadil. Nah, ini penting ya, penting. Jadi takdir mu'alaq itu takdir yang bisa diubah oleh seseorang. Contohnya kira-kira apa ya? Nah, contohnya itu kalau kalian ingin pintar harus berusaha belajar. Terus kalau orang ingin kaya itu harus berusaha bekerja. Nah, itu salah satu takdir mu'alaq. Orang harus berusaha. Kalau takdir mubrom itu contohnya takdir yang sudah pasti, tidak bisa diubah, diganti. Itu sudah pasti. Contohnya mungkin ada yang bisa. Nah, kematian. Terus apalagi? Laki-laki dan perempuan. Itu adalah takdir mubrom. Ya, paham ya dari sini? Nah, terima kasih. Oke, kita buka atau kita lihat dalil tentang kodok dan kodar. Nah, ini coba kita baca bersama-sama dalilnya. Ayo coba itu dibaca. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fi anfusikum illa fi kitabim min qabli inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, ayo coba sekalian. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu pada Allah. Nah, jadi itu adalah salah satu dalil tentang kodok dan kodar. Dari di atas mulai awal sampai dalil kalian sudah mempelajari. Mari kita sebelum Bapak lanjutkan ya, kita akan membuat kelompok kecil yang dimana kalian nanti akan mendiskusikan tentang kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan yang Bapak sampaikan di depan tadi. Seperti ini. Kalian buka LKPD-nya, itu LKPD. Nah, ini permasalahan yang pertama yang akan kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Permasalahan pertama yaitu gambar orang yang putus asa atau prestasi.
Di sini Andi, coba nggak terlalu kelihatan. Andi mendapatkan nilai ujian yang jelek dan dia mau mendaftar sekolah yang ingin ia impikan, namun Andi gagal masuk di sekolahan yang ia impikan. Dikarenakan nilainya buruk, dikarenakan tidak pernah mau belajar dan menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan yang kedua, Tony memiliki orang tua. Ketika dia ditinggal orang tuanya meninggal, Tony selalu murung dan tidak memperdulikan hidupnya. Yang nomor 3, gambar nomor 3 itu di desanya Ani, daerahnya pegunungan dan banyak ditumbuhi pepohonan karena seringnya ditebangi warga secara liar. Akhirnya terjadi tanah longsor dan menimpa rumahnya. Akibatnya Ani dan keluarganya kehilangan tempat tinggalnya. Oke, setelah melihat gambar di depan tadi, kita akan membuat kelompok kecil, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, Bapak akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang sudah saya tunjuk tadi, kelompok 1 ikut kelompok 1, kelompok 2 ikut kelompok 2, kelompok 3 ikut kelompok 3. Paham ya? Oke. Ada kesulitan anak-anak? Jadi itu dikerjakan secara bersama-sama, didiskusikan, permasalahannya apa, solusinya apa. Oke, kalau sudah selesai semua, mari kita presentasikan hasil kelompok kalian satu persatu di depan sini ya. Jadi untuk persentase yang pertama, coba kelompok 1 saya persilahkan, ayo untuk mewakili. Ayo silakan persentase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Permasalahannya, Andi tidak bisa masuk sekolah impiannya dikarenakan hasil nilai ujian nasionalnya jelek. Yang akhirnya Andi di waktu mendaftar sekolah impiannya tidak bisa masuk atau tidak diterima. Nah, itu hasil dari presentasi kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapinya. Ayo, kelompok. Oh ya, saya persilahkan, Okta. Olehkah kita ingin meraih sesuatu kita tanpa berusaha tapi kita berusaha? Jawabannya tidak boleh, karena kalau kita ingin meraih cita-cita harus dilandasi berusaha dan diiringi doa. Sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Terima kasih. Jadi dari hasil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu adalah salah satu dari ketentuan Allah tentang qada dan qadarnya Allah atau takdir. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari gambar tersebut kita sebagai seorang muslim, ya sebentar, kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus
selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus berusaha dan bertawakal. Yang ketiga, kita harus bersabar dan ikhlas. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, harus rendah hati. Jadi gambar yang ada di depan atau di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi, itu adalah salah satu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang bukunya dimasukkan semua. Kita akan evaluasi. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh menyontek teman-temannya. Ayo coba dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kasih nama, kelas, jangan sampai lupa. Udah selesai semua anak-anak? Kalau sudah, Bapak kumpulkan atau saya ambil. Bapak ambil ya. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa, kami persilahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Saya persilahkan. Posisi siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kami Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pulang, mudah-mudahan selamat sampai rumah, sehat selalu. Allahumma amin.